Sugeng Dalu Rahayu Rahayu dari Timur Pengawan, Satrio Piningit dan Makrifat dalam pewayangan. Saya nyalakan dulu. Bentar dulu dek, lupa. Saya terangkan dulu sedikit untuk diri saya sendiri dari kedanggalan spiritual saya. Sesuatu yang bisa dibuat oleh manusia selain 4 unsur di bumi ini ada air, api, tanah, dan angin atau udara. 4 unsur tersebut yang bisa dibikin oleh kita manusia adalah fire atau api. Iblis terbuat dari api, dan yang bisa kita buat adalah dari air, api, tanah, dan angin. Kita bisa membuatnya dengan mudah sekali. Perlambang atau simbol dari api itu sendiri hanya ini yang bisa kita bikin. Dan iblis terbuat dari, seperti inilah kita di dalam hati kita ketika kita lahir di dalam raga kita. Antara Nur Cahyo ini sama api, duluan api ketika baru lahir. Ketika nanti kita sudah menginjak agak dewasa, maka berumur 1 bulan atau 2 bulan, Nur Cahyo akan datang. Nur Cahyo adalah roh. Nah, Nur Cahyo seperti ini dulur. Ini gelap dan ini api. Apinya kemana-mana sehingga panaslah kita. Tetapi cahaya ini yang dari iblis ini, dari api ini akan kalah dengan cahaya yang kita hidupkan atau yang kita sebut Nur Cahyo. Sebentar lagi akan saya hidupkan. Tunggu ya. Nah, hidupkan. Itulah yang di atas kita. Sinarnya bukan main, hasil dari positif dan negatif energi cahaya. Bagaimana ini jika saya nyalakan? Terang mana? Redup bukan? Tapi ini nggak akan bisa mati di dalam hati atau jiwa kita. Karena anasir baik atau cahaya, tetapi kita juga punya anasir iblis atau anasir jelek. Ini dia. Nah, sekarang saya nyalakan dulu. Nanti dikira dukun. Ya. Habis itu saya letakkan, saya nyalakan. Apa yang saya nyalakan dulu? Ayo ditebak. 1, 2, 3 apa? Betul. Oh, salah apa betul? Betul. Enak tenan. Permen karetnya saya letakkan dulu. Jadi saya tidak terbiasa sikat gigi, tapi sikat permen karet. Jadi ketika energi semesta ini bisa masuk dalam tubuh melalui udara, dan kita tidak tahu karena materialnya lembut. Energi itu bisa negatif, bisa positif. Energi yang lembut sekali melalui udara masuk dalam darah dan masuk dalam Nur Cahyo atau otak. Di tengah-tengah otak itu ada sinar muter, warnanya biru kencang sekali sehingga menimbulkan listrik dalam otak kita yang bisa kita sebut blueprint, kayak bola lampu itu loh, gitu. Itu kan simbol itu bola lampu. Nah, itu sehingga menghasilkan cahaya lebih terang daripada iblis ini. Iblis ini yang bisa kita bikin api.
Nah, material yang lembut, energi negatif yang mempengaruhi emosi manusia ini, ketika kita menyalakan ini, baunya harum, maka anasir baik atau sesuatu yang baik hidup. Harum. Bagaimana jika kamu membau kentut? Sesuatu yang jelek bukan, nggak bisa kentut ya jelek, tapi kalau kentutnya keluar ya jelek sekali, kamu nggak akan suka dengan baunya. Betul bukan? Nah, kecerdasan spiritual kita haruslah kita nyalakan supaya kita nggak tolol-tolol amat dalam berpikir. Amat aja tidak tolol, apalagi kita. Begitu kan, dulur. Nah, habis ini saya mau ngapain? Dalam pewayangan kisah Arjuna dan Buto Cakil, ketika Arjuna naik ke atas dan bertemu dengan Begawan Abiyasa, ketika itu Arjuna disuruh turun kembali mengimplementasikan sesuatu yang sudah disampaikan oleh Sang Maha Lucu atau Maha Tahu, ya. Tapi dia melalui berapa? 7 gunung, ya, namanya Sabtoprojo, mungkin kalau nggak salah namanya juga dangkal, saya kan dangkal spiritualnya. 7 gunung itu dan Buto Cakil, ketika Buto Cakil menghadang Arjuna di tengah-tengah perjalanan, ya, intinya kenapa dia naik ke atas? Udah enak-enak di atas, kok ngapain dia turun lagi? Ternyata turunnya dia adalah untuk menguji apakah dia mampu melalui yang namanya ujian dari Sang Maha Pencipta. Ujian itu harus dia lalui dan dia dihadang oleh Buto Cakil. Tahu kan, raksasa, rambutnya banyak, Buto Cakil dan sebagainya, yang wajahnya ngeri-ngeri. Nah, ketika dia di bumi itu mengimplementasikan anasir baiknya, kebaikannya, negaranya, ya. Tapi Buto Cakil kalah perang dan terbunuh oleh dirinya sendiri. Itulah jika orang jahat yang mau berbuat jahat kepada orang lain, maka dia akan terbunuh oleh kejahatannya sendiri. Itu yang akan terjadi nanti. Jadi hati-hati dalam melangkah. Dan energi negatif melalui udara yang kita hirup, karena nafas ini partikelnya lembut, partikelnya tidak bisa terdeteksi. COVID-19 masih bisa, tetapi melalui nafas kecil sekali. Iblis masuk melalui nafas dan menghidupkan api yang membara, karena dia terbuat dari api dalam batin kita. Kalau dulur pengen menang, nyalakanlah lampu atau cahaya yang ada di sini. Bagaimana wujudnya ini ketika dinyalakan lampunya? Dia akan menyala abadi. Anasir yang jelek ini dari iblis, dari api ini, anasir jelek ini nyalanya abadi. Dan anasir baik, cahaya nyalanya juga abadi. Terserah dulur semuanya, mau membesarkan cahaya atau membesarkan iblis dalam hati dulur semuanya. Dan apakah mau menyalakan wewangian untuk menetralisir hawa negatif melalui udara yang masuk dalam darah, dipompa di dalam darah hingga mengalir ke dalam nur cahaya ini tadi. Makanya orang nanti akan lewung, sedikit-sedikit akan emosi karena negatif, bau negatif atau udara negatif.
religion, bahasa Inggrisnya agama, religion dari bahasa religio, religio yang artinya adalah sesuatu yang dilemparkan akan kembali lagi ke dalam diri kita. Itulah religion dalam bahasa Inggris terkenalnya. Dalam bahasa kita agama dari bahasa Hindu, itu artinya tidak, gama artinya rusak, artinya tidak rusak ya. Dalam bahasa apa lagi ya, bahasa Arab, lihat saja di gambar atau searching di Wikipedia apa artinya bahasa Arab agama. Kalau din itu apa? Din itu peraturan atau apa? Coba di Wikipedia. Jadi biar dulu tahu jelas, Wikipedia searching. Karena yang namanya Sang Maha Tahu itu namanya ada mungkin dari kedangkalan spiritual saya berapa ribu, puluh ribu tahun yang lalu. Tetapi bumi ini sudah ada berjuta-juta tahun, manusia beratus-ratus tahun dari fosil-fosil yang terpendam. Dan nama Sang Maha Tahu dan zatnya yang tidak kelihatan atau sinarnya itu tua, lebih tua dari namanya. Namanya ada mungkin sekitar 10.000, 6.000, 8.000 tahun yang lalu. Siapakah yang menciptakannya? Tetapi zatnya lebih lama dari namanya. Dan manusia beratus-ratus juta tahun yang lalu. Bumi ada beribu-ribu tahun yang lalu dari fosil-fosil yang diteliti. Rahayu dari Raden Arjuna, pewayangan. Jadi pewayangan juga ada marifatnya. Setelah Arjuna naik ke atas ke Saptoprojo, turun lagi mengimplementasikan apa yang disarankan untuk kemakmuran, untuk kebahagiaan, untuk keadilan, untuk kebaikan di bumi ini. Rahayu. Kopi dulu ya Mas, dari Timur Bengawan.